Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian. Dalam video kali ini saya akan berbagi cara atau berbagi tutorial ya teman-teman, cara membuat pupuk organik cair yang kandungannya super nitrogen ya teman-teman, yang sangat cocok sekali untuk kita aplikasikan di musim kemarau seperti saat ini ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, tanaman yang kita tanam ini membutuhkan unsur hara utama, yaitu NPK ya teman-teman, nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu yang dibutuhkan unsur hara makro, belum lagi unsur hara mikronya ya teman-teman, seperti magnesium, unsur hara besi, dan lain-lain. Dalam video kali ini saya akan berbagi cara membuat pupuk organik cair yang super nitrogen ya teman-teman. Jadi kandungannya lengkap, tapi yang paling tinggi kandungannya adalah nitrogen, yang sangat cocok untuk kita aplikasikan di musim kemarau. Seperti kita ketahui juga teman-teman, di saat musim kemarau tanaman kita ini sangat membutuhkan unsur hara nitrogen yang sangat minim sekali ya. Beda sekali di kala musim hujan ya teman-teman. Jadi kandungan air hujan sendiri itu adalah mengandung unsur hara nitrogen yang bisa diserap oleh tanaman. Tapi ketika musim kemarau datang seperti sekarang ini, otomatis unsur hara nitrogen itu sangat berkurang sekali. Maka dalam video kali ini saya akan berbagi cara agar tetap tanaman kita hijau ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama kita siapkan wadah seperti ini, kemudian diisi air sekitar 100 ml teman-teman. Air kelapa ya teman-teman, air kelapa sekitar 100 ml, atau air biasa pun nggak apa-apa ya. Kemudian yang langkah selanjutnya kita campurkan tetes tebu. Kalau teman-teman tidak ada tetes tebu, boleh menggunakan gula aren atau gula kelapa atau gula pasir atau gula putih itu ya teman-teman. Untuk takarannya sendiri ini nantinya 2 liter POC ya teman-teman. Wadah ini kapasitasnya 2 liter. Kemudian kita isi 2 sendok makan seperti ini tetes tebunya ya. Kemudian setelah itu kita aduk-aduk sampai larut, sampai mencair ya tetes tebunya. Untuk langkah selanjutnya kita siapkan M4 ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak mempunyai M4, boleh menggunakan M21 atau mikroorganisme lokal atau mol ya teman-teman. Kalau nggak ada mol, boleh juga menggunakan Yakult yang biasa kita minum itu ya teman-teman. Itu cara sederhana untuk kita memanfaatkan bahan-bahan organik di sekitar kita untuk kita jadikan pupuk atau penyuplai nutrisi untuk tanaman kita ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai mencair seperti ini ya, sampai larut teman-teman. Kemudian diamkan selama 5-10 menit. Untuk langkah selanjutnya kita siapkan ini adalah buah maja ya teman-teman. Buah maja. Kalau teman-teman nggak ada buah maja, karena ini tidak mungkin di setiap daerah ada ya. Kalau nggak ada buah maja, itu boleh menggunakan daun kelor atau juga daun pridi ya teman-teman, atau air kelapa ya. Air kelapa, air hujan itu sama kandungannya nitrogen juga ya teman-teman. Tapi buah maja ini lebih bagus teman-teman ya. Untuk langkah selanjutnya kita iris-iris seperti ini setengah halus ya teman-teman. Kita ambil isinya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Ini kapasitas 2 liter. Intinya wadah ini teman-teman ya, wadah ini kita isi sepertiganya, sepertiga wadah. Kemudian nantinya kita isi dengan air hujan atau air kelapa sampai setengah penuh ya teman-teman. Nanti saya juga akan berbagi cara membuat untuk pembuatan skala besar yang ada di drum ya teman-teman. Kemudian kita isi air kelapa seperti ini ya, air kelapa muda yang masih bening seperti ini. Kita isi jangan terlalu penuh meluap ya teman-teman. Kita sisakan ruangnya untuk oksigen agar tidak meledak nantinya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai mencampur seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah mencampur, kemudian kita tutup rapat seperti ini. Ini tutorial contohnya teman-teman. Nanti saya contohkan juga cara pembuatannya di dalam drum.
dalam drum yang 150 liter ya. Kemudian simpan di tempat yang teduh ya teman-teman. Kemudian untuk pembuatan skala besar seperti ini ya teman-teman, jadi kita siapkan terlebih dahulu air kelapa ya teman-teman, air kelapa sekitar 70 liter. Kemudian sisanya adalah bahan baku. Boleh menggunakan buah maja, bahan bakunya ya teman-teman, boleh menggunakan daun kelor atau daun pridi seperti itu ya. Kemudian kalau bahan bakunya sudah diisi sepertiga drum ini, kemudian air kelapanya diisi sampai setengah penuh seperti tadi ya, disisakan 10 cm dari permukaan atas. Untuk takarannya teman-teman, untuk takaran campurannya M4 1 botol untuk pembuatan 150 liter ini ya. M4 nya 1 botol, kemudian tetes tebunya 2 kg, kemudian dicampur jadi satu ke dalam drum seperti ini. Sekarang untuk contoh aplikasi biasa yang saya gunakan, aplikasinya seperti ini. Untuk takaran cabai umur 90 hari ya teman-teman, 90 hari setelah tanam. Nah, ember ini ember isi 5 liter teman-teman. Jadi kita isi setengahnya ya, karena jeligen alat kocornya itu kan isinya 25 liter ya teman-teman. Jadi saya isi 2,5 liter. Intinya teman-teman ya, 1 banding 10. Jadi 1 liter POC, 10 liter air biasa, kemudian kita campurkan dan kita siramkan ke tanaman kita. Ini contohnya ya teman-teman. Jadi ini alat kocornya atau jeligennya 25 liter, kemudian kita isi 2,5 liter POC dan kemudian kita siramkan ke tanaman. Itu disiram di pangkalnya juga gak apa-apa ya teman-teman, karena ini mengandung juga mikroorganisme lokal ya teman-teman. Jadi sangat bagus juga untuk perlindungan akar tanaman kita agar tidak mudah terserang layu fusarium juga teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman aplikasinya 1 banding 5, diusahakan jangan di pangkalnya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan campuran POC-nya 1 liter dibanding 5 liter, kita kocorkannya di sekitar lubang pupuk seperti ini. Jadi kandungan unsur hara nitrogen ini sangat dibutuhkan sekali ya teman-teman di saat musim kemarau seperti ini. Jadi tanaman kita ini agar awet hijau ya teman-teman, agar awet hijau, dan biasanya kalau daunnya hijau otomatis bunga-bunganya juga akan menjadi pentil, tidak rontok ya teman-teman. Nanti setelah pemakaian pupuk organik yang super nitrogen ini, boleh juga teman-teman di rolling penggunaannya pupuk organik yang kandungannya seperti kandungannya kalium fosfat yang terbuat dari kulit pisang atau cangkang telur seperti itu ya teman-teman, atau misalkan pupuk organik cair yang terbuat dari kotoran hewan seperti kotoran kambing juga boleh disiramkan ke tanaman kita untuk pemupukan pengganti pupuk kimia ya teman-teman. Pemupukan menggunakan pupuk organik ketika musim kemarau ini juga sangat aman ya teman-teman untuk tanaman kita. Jadi tanaman kita tidak mudah layu meskipun panas terik ya teman-teman. Di bawah sangat kering juga tanahnya. Jadi seperti itu ya teman-teman cara pembuatannya. Jangan lupa seperti biasa dukung dan support channel ini teman-teman. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita selalu berbagi pengalaman atau berbagi ilmu di seputar pertanian, agar petani-petani Indonesia ini semakin maju, semakin sukses, dan tidak ketergantungan lagi terhadap pupuk kimia ya teman-teman. Boleh menggunakan pupuk kimia teman-teman, tapi mungkin kalau dicampur dengan pupuk organik, jadi untuk pembelian pupuk kimia ini menjadi sangat irit ya teman-teman. Misalkan kita budgetnya sekitar 10.000 pohon tanaman cabai, misalkan budget pupuk kimianya 5 juta, bisa kita pangkas menjadi 1 juta aja gitu, seperti itu ya teman-teman. Pupuk ini juga boleh diaplikasikan untuk tanaman-tanaman lain seperti sayur-sayuran, tanaman-tanaman hias yang ada di depan rumah seperti ini, anggrek, dan tanaman-tanaman bunga lainnya ya teman-teman. Untuk tanaman buah-buahan seperti alpukat, durian,
mangga juga boleh ya teman-teman diaplikasikan untuk menjaga kesuburan tanaman kita. Oke teman-teman, mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.